Pada kuliah teknologi komputasi awan kali ini, kita akan mempelajari mengenai keamanan cloud. Biasanya saat Anda menerapkan aplikasi, Anda memiliki seluruh pusat data, server yang Anda jalankan. Anda bertanggung jawab atas semuanya. Dalam model cloud, hal tersebut adalah tanggung jawab bersama antara Anda dan penyedia cloud. Dalam model tanggung jawab bersama, Anda perlu memikirkan kembali keamanan tentang apa tanggung jawab Anda dan apa tanggung jawab penyedia cloud. Saat Anda membangun aplikasi dan memigrasi aplikasi atau memodernisasi aplikasi Anda, mari mulai dengan data bersama dengan semua risiko yang Anda hadapi. Dan jenis datanya penting, apakah ini data rahasia, apakah data itu data publik atau data sensitif yang mungkin berhubungan dengan informasi pribadi. Pertimbangkan semua faktor tersebut dan buat desain yang aman sesuai dengan arsitektur keamanan data Anda. Pastikan Anda memiliki enkripsi data at rest atau data diam atau data yang disimpan yang tidak sedang digunakan, sehingga data selalu terenkripsi. Baik Anda menggunakan database sebagai layanan, penyimpanan objek sebagai layanan, atau cara lain untuk menyimpan data seperti penyimpanan blok. Enkripsi adalah untuk amatir, sedangkan manajemen kunci adalah untuk para profesional. Jadi, memiliki lebih banyak kendali atas kunci Anda, memberi Anda kemampuan dalam konteks model tanggung jawab bersama bahwa Anda memiliki data Anda. Anda memiliki kendali penuh atas data Anda. Saat Anda memikirkan tentang manajemen kunci, pastikan Anda memiliki pendekatan untuk dipikirkan jika Anda membawa data rahasia. Anda perlu membawa kunci Anda sendiri. Lebih banyak kendali yang Anda miliki, lebih banyak tanggung jawab yang dapat Anda ambil. Jadi, enkripsi pada data at rest, data in motion, data yang berpindah data yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, karena berasal dari layanan ke penyimpanan data atau aplikasi, sehingga Anda memikirkan tentang data yang datang dari mana saja. Dan saat ini Anda perlu mulai memikirkan kapan aplikasi benar-benar memproses data yang akan menjadi data di memori. Jadi Anda sebenarnya dapat mulai melindungi data menggunakan teknologi berbasis perangkat keras, di mana Anda juga dapat melindungi data dalam memori. Sehingga saat in use, data sedang digunakan, sedang diproses dalam memori, saat di memori oleh aplikasi, Anda bisa melindunginya. Lakukan pendekatan holistik untuk perlindungan data at rest, in motion, in use, dengan kontrol penuh atas kunci Anda. Pastikan akses data hanya berdasarkan kebutuhan. Jangan buka layanan data Anda ke seluruh dunia, baik itu melalui akses jaringan atau dengan mengizinkan semua orang untuk mengakses data Anda. Pastikan Anda benar-benar mengetahui aplikasi mana yang perlu mengakses atau pengguna mana yang perlu mengakses data untuk menjalankan aplikasi cloud Anda. Dari sudut pandang aplikasi, pastikan tidak ada kerentanan dalam aplikasi Anda. Jadi, pindai aplikasi Anda. Miliki pendekatan keamanan aplikasi AppSec, sehingga Anda dapat melakukan pemindaian dinamis atau pemindaian statis aplikasi Anda sebelum menerapkannya ke dalam produksi. Di lingkungan cloud native, Anda menerapkan image container, jadi Anda bisa memindai image Anda. Anda dapat memindainya untuk menemukan kerentanan sebelum Anda menyebarkan dan mengatur kebijakan Anda sehingga Anda hanya memiliki image yang aman dalam produksi kapan saja. Saat Anda melihat pengguna yang masuk, Anda perlu mengelola akses dalam kaitannya dengan siapa pengguna itu dan dari mana mereka berasal. Jadi, Anda perlu memastikan siapa pengguna atau layanan apa itu.
berdasarkan identitas layanan atau pengguna tersebut, sehingga Anda dapat mempertahankan kontrol akses ke aplikasi atau data Anda. Dan juga dari perspektif akses jaringan, Anda perlu memastikan hanya pengguna resmi yang dapat masuk. Jika ada penyusup di luar sana, Anda dapat memastikan Anda mengaturnya, sehingga mereka dicegah mengakses aplikasi dan data Anda di cloud. Baik itu melalui firewall aplikasi web, kontrol akses jaringan, atau pelindungan penolakan layanan terdistribusi. Dan memiliki kecerdasan yang dibangun ke dalam perlindungan jaringan ini juga. Anda perlu memiliki pemantauan keamanan berkelanjutan sehingga Anda tahu kapan saja Anda memenuhi kebijakan Anda. Anda dapat mewaspadai ancaman yang perlu Anda kelola. Memiliki pendekatan dan seperangkat alat untuk mengelola postur keamanan dan kepatuhan sangatlah penting. Mendapatkan wawasan tentang postur, kepatuhan, dan ancaman Anda, sehingga dari lingkungan penerapan Anda dapat mengumpulkan informasi. Ini bisa berupa peristiwa keamanan, log audit, log aliran dari jaringan atau sistem, sehingga Anda dapat mengetahui postur, keluhan, dan ancaman Anda. Dan tidak hanya penting bagi Anda untuk mendapatkan wawasan, Anda juga harus memiliki actionable intelligence, kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda dapat mulai memediasi. Anda mungkin mengetahui ada kerentanan image container yang telah Anda terapkan rentan, sehingga Anda dapat memulihkan dan memperbarui kontainer baru. Mungkin ada akses tertentu dari jaringan yang tampaknya berasal dari alamat IP jaringan yang mencurigakan. Anda bisa memblokirnya. Kemampuan untuk mendapatkan visibilitas dan wawasan dan memiliki wawasan itu serta mengubahnya menjadi kecerdasan dan pemulihan yang dapat ditindaklanjuti sangat penting. DevOps adalah tentang pengembangan dan operasi. Secara tradisional kita berpikir, oke, ada tim aplikasi yang melakukan desain dan arsitektur untuk membuat kode. Dan kemudian Anda melemparkannya ke tim keamanan enterprise untuk mengamankannya dan mengelolanya. Hal ini harus dipikirkan kembali. Pada dasarnya, ini bukan tentang dev dan ops. Tetapi keamanan perlu dipikirkan sebelumnya, bukan dipikirkan kemudian. Ini harus menjadi pendekatan SecDevOps untuk cara Anda membangun, mengelola, dan menjalankan aplikasi Anda. Anda perlu menanamkan keamanan ke dalam seluruh siklus hidup yang kita sebut bergeser ke kiri. Anda tidak hanya akan mengelola keamanan, tetapi bergeser ke kiri melalui seluruh proses. Jadi saat Anda merencanakan, saat Anda mendesain dan bertanya, jenis data apa yang akan saya masukkan pada tingkat klasifikasi apa, jenis aplikasi apa yang saya bangun, apakah ini berbasis kontainer, apakah ini beban kerja yang saya migrasikan. Pertimbangkan hal itu bersama dengan integrasi apa yang perlu Anda lakukan sehingga Anda dapat merencanakan dan merancangnya. Kemudian saat Anda membuatnya, sematkan keamanan sebagai bagian dari proses itu. Apakah Anda memiliki aplikasi yang aware terhadap keamanan? Misalnya Anda mungkin ingin mengenkripsi data. Anda mungkin ingin mengenkripsi data dari aplikasi Anda bahkan sebelum menyimpannya ke penyimpanan data. Jadi, amankan build dan kelola keamanan. Sebagai bagian dari SecDevOps, Anda memiliki desain dan arsitektur yang aman. Anda memilikinya dan membangun aplikasi yang aman. Dan gunakan serta kelola keamanan secara berkelanjutan. Kemudian Anda memiliki loop tertutup sehingga apapun yang Anda temukan, Anda mungkin perlu memulihkan atau merancang ulang aplikasi Anda atau menerapkan hal-hal tertentu saat landscape ancaman berkembang. Ya, demikian materi untuk topik keamanan cloud kali ini. Sekian dan terima kasih.